Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah la nabiyya ba'da. Yang terhormat Khadimul Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, yakni Al Ustadz Wiyatman Permana SPD. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, ilmunya, rizkinya, dan dikabul segala hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkanlah saya ilham untuk membacakan muhadharah tentang keutamaan taat. Seorang anak laki-laki dari Bani Israel sedang mengalami sakit parah. Ibunya bernazar, apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan anaknya, maka ia akan keluar dari dunia selama 7 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakitnya. Akan tetapi si ibu belum memenuhi nazarnya. Suatu malam, saat tidur, ia bermimpi didatangi seseorang dan berkata, "Penuhilah nazarmu agar engkau tidak tertimpa musibah besar dari Allah Subhanahu wa taala." Keesokan harinya, ia memanggil anaknya dan menceritakan kisahnya. Si ibu menceritakan, anaknya agar menggali kuburan untuknya dan memendamnya di sana. Anaknya melaksanakan perintah itu. Ketika hendak masuk liang kubur, si ibu berkata, "Tuhanku, junjunganku, dan tuanku, aku melakukan usahaku dan keutaanku, dan aku akan memenuhi nazarku. Maka jagalah aku di kubur ini dari segala kejelekan." Setelah itu, anaknya memasukkan tanah ke dalam kubur hingga tertutup rapat. Kemudian anak itu pergi. Di dalam kubur dari arah kepala, si ibu melihat cahaya yang memancar dan sebuah lubang. Ia mengintip ke dalam dan melihat taman yang di dalamnya terdapat 2 orang perempuan. "Wahai perempuan, keluarlah dari tempatmu dan duduklah bersama kami," ajak 2 perempuan yang berada di taman tersebut. Tiba-tiba lubang itu melebar sehingga si ibu itu masuk ke taman tersebut. Di dalam taman itu terdapat telaga yang sangat bersih. Mereka duduk di sana. Lantas si ibu itu duduk di samping mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Merasa tidak menjawabnya. Mereka tidak menjawabnya. "Mengapa kalian tidak menjawab salamku, padahal kalian mampu mengucapkannya?" tanya si ibu kepada mereka. "Salam adalah ketaatan, sementara kami dilarang melakukan itu," jawab mereka. Ketika si ibu itu sedang asyik duduk bersama mereka, tiba-tiba seekor burung hinggap di kepala salah satu perempuan itu. Burung tersebut melingkupkan kedua sayapnya kepada kepala perempuan itu. Lalu seekor burung lagi turun, hinggap di kepala perempuan yang lain. Namun burung itu mematuk kepala perempuan tersebut dengan paruhnya. Si ibu itu bertanya kepada yang pertama, "Dengan apa engkau memperoleh keramah ini sewaktu di dunia?" "Aku mempunyai suami, aku taat kepadanya. Ketika aku keluar dari dunia, ia ridho terhadapku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan ini." Kemudian si ibu bertanya kepada perempuan kedua, "Mengapa engkau mendapat siksa ini?" "Aku sebenarnya perempuan solihah. Sewaktu di dunia aku mempunyai suami, tetapi aku bermaksiat kepadanya. Aku meninggal sedangkan ia membenciku. Maka Allah menjadikan kuburku sebagai taman karena kebaikanku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksaku seperti ini sebab bencinya suamiku kepadaku. Maka aku meminta kepadamu, apabila engkau kembali ke dunia, tolonglah aku dengan datang kepada suamiku. Barangkali ia ridho kepadaku."
Ketika 7 hari telah lewat, 2 orang perempuan itu berkata kepada si ibu, "Berdirilah, masuklah ke dalam kuburmu, sebab anakmu datang mencarimu." Si ibu itu pun masuk ke dalam kuburnya dan menemukan anaknya sedang menggali kuburnya. Anak itu mengeluarkan ibunya dari kubur dan membawa pulang. Maka kabar tentang si ibu itu pun menjadi gempar. Ia telah memenuhi nazarnya. Orang-orang berdatangan untuk mengunjunginya. Suami perempuan yang disiksa di suatu taman datang kepadanya. Si ibu menceritakan perihal istri orang itu. Akhirnya, suami perempuan itu memaafkannya. Pada malam harinya, ia bermimpi bertemu dengan perempuan itu dan berkata, "Aku selamat dari siksaan karena kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan dan memaafkan kesalahanmu." Wattaqullaha wa ta'ahadu biriayah wa kunu qudwatan thayyibatan linas bi akhlaqil karimah wa tadhiyatil ghaliyah hatta yaktuballahu li wa tarina sa'adah walijah wa taufiq wal karamah wallahu yahdina wa yahdikum ala sawa'i sabil. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, undur maqala wa la tandur maqala wa du'a ihdina syiratal mustaqim. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.